Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekanku mahasiswa semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah Pak Jairani di sini sudah sehat. Pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang terakhir mata kuliah ekonomi kreatif. Semua yang lainnya sudah selesai, tapi karena kemarin saya ada sakit satu pertemuan, sehingga saat ini baru kita masuk pada pertemuan yang ke-15. Baik rekan-rekan semuanya, untuk menghemat waktu, pada pertemuan yang terakhir ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengembangan ekonomi kreatif masa yang akan datang. Pada pertemuan dulu kita setengah semester yang awal kita membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, di mana kita mengacu pada program strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi. Nah, pada saat ini kita melanjutkan sebagai pertemuan yang terakhir kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif masa yang akan datang. Ingat bahwa ekonomi kreatif adalah ekonomi yang bersumber pada kekayaan inovasi dan kreasi, olah pikir, ide-ide, gagasan. Bagaimana pengembangannya ke depan? Nanti akan kita bahas lebih dalam. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan daring pada setiap pertemuan, kita sampaikan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari materi pokok bab bahasan tentang pengembangan ekonomi kreatif masa depan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti alasan ekonomi kreatif untuk masa depan. Yang kedua, mengerti kekuatan, tantangan, hambatan, dan peluang yang ada. Dan yang terakhir, memahami strategi pengembangan ekonomi kreatif di masa yang akan datang. Baik rekan-rekanku, langsung kita masuk pada pembicaraan tentang materi pokok bahasan. Sebagai pendahuluan kami perlu sampaikan bahwa ekonomi kreatif itu adalah ekonomi masa depan. Apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu kira-kira rekan-rekan mahasiswa? Mengapa ekonomi kreatif adalah ekonomi masa depan? Seperti kita ketahui bahwa sumber daya ekonomi kreatif ada sumber daya yang tidak terbatas. Bagaimana sumber daya kreasi kita input dari bencana. Kemarin ada bencana COVID, kan tumbuh ide-ide kreatif menjadi kegiatan ekonomi kreatif. Salah satu contohnya apa kira? Maaf. Belanja lewat online. Kita beli es teh dengan online, kita beli makan siang beli online, kita beli bakso dengan online. Salah satu bentuk ide-ide gagasan kreatif dari kemarin terjadi pembatasan social distancing. Nah, ekonomi kreatif selalu berkembang. Bahkan di tengah kekacauan dinamika sosial pun akan tumbuh ide-ide yang kreatif. Kita menggali ide kreatif itu tidak harus dengan teknologi yang canggih, tidak harus. Kalau saudara rekan-rekan mahasiswa memahami, tahu, kalau saya tidak tahu ya di kota-kota yang lain ya. Kalau di Solo dan Jogja itu kan banyak konter-konter di pinggir jalan tuh apa?
es teh Ginastel, es teh Campur, es teh Jumbo dan segala macam. Itu satu bentuk kreatif. Bagaimana penduduk Indonesia yang 280 juta dengan mobilitas yang tinggi minum tidak harus pakai gelas yang berwujud kaca tadi. Bisa plastik, bisa di press, simple, bisa dibawa dengan mobilitas yang tinggi. Itu bentuk usaha yang kreatif. Dan saya melihat semakin menjamur ternyata juga semakin besar. Nah, rekan-rekanku semuanya, bahwa peran, fungsi, dan kontribusi ekonomi kreatif bagi hidup masa depan itu sangat jelas. Sumber daya alam terbatas. Bagaimana sumber daya yang diperbarui kita kembangkan. Bagaimana sumber daya kreasi bisa dioptimalkan. Salah satu contoh sederhananya, semakin banyak penduduk, bahwa kebutuhan untuk rekreasi itu semakin besar. Sehingga sekarang banyak sekali venue-venue, destinasi-destinasi wisata yang dibuat untuk memenuhi keinginan kebutuhan daripada masyarakat. Nah, kreativitas ini yang selalu berkembang dan tumbuh. Tidak mungkin kita nonton di tempat wisata misalnya hanya menonton venue wisata gunung misalnya. Jadi di sana ada pendukungnya. Kalau rekan-rekan yang dari Solo, ini ada informasi beberapa yang akan datang, waktu yang datang ada pentas Iwan Fals. Itu contoh bentuk bagaimana mengelola industri kreatif. Iwan Fals itu jaya-jaya waktu masih Pak Jailani mahasiswa. Wah, dulu senangnya minta ampun karena lagu-lagunya mengena di hati anak-anak muda, di hati mahasiswa yang pergerakan. Bento, lagu DPR dan segala macam. Lagu Umar Bakri. Nah, bentuk usaha kreatif dalam pengawalan, kalau Anda bayangkan lagunya Iwan Fals yang mungkin sudah 35 atau 45 tahun yang lalu, ternyata dipentaskan saat ini di Solo dan pentasnya di lingkungan keraton meledak. Menurut informasi kelas-kelas ekonomi sudah habis, padahal animo masih sangat banyak. Nah, rekan-rekanku mahasiswa semuanya, contoh-contoh itu tadi bagaimana ekonomi kreatif sebagai ekonomi masa depan akan selalu tumbuh dan berkembang. Akan selalu ada kreativitas itu. Kita bisa melihat kalau di pasar-pasar pakaian, di misalnya Beringharjo, misalnya di Pasar Klewer, atau mungkin di Semarang, selalu akan tumbuh model-model pakaian yang ada. Nah, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kalau dulu namanya Departemen Perdagangan RI, saya mengutipnya juga dari Departemen Perdagangan RI, memberi alasan mengapa ekonomi kreatif itu dikembangkan. Ada beberapa alasan menurut Kementerian Perdagangan RI, sehingga saat ini ekonomi kreatif dipegang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alasan ekonomi kreatif dikembangkan karena yang pertama adalah ekonomi kreatif berkontribusi terhadap produk domestik bruto, pendapatan dalam negeri kotor, dan perluasan lapangan kerja. Jelas. Kalau saya contohkan tadi pentasnya Iwan Fals, yang main grupnya Iwan Fals, tetapi membuka lapangan kerja banyak, parkir, pedagang minuman, pedagang oleh-oleh, pedagang makanan, warung-warung dan restoran. Mungkin dari luar kota ada yang menginap misalnya. Yang kedua, ekonomi kreatif berkontribusi terhadap dampak sosial. Itu peningkatan kualitas hidup. Kalau seandainya rekan-rekan mahasiswa semuanya tidak ada tempat rekreasi, tidak ada tempat untuk istirahat, tidak ada untuk tempat refreshing, kira-kira penduduk Indonesia seperti apa?
Rekan-rekan seperti apa kira-kira? Meskipun referensinya hanya sederhana. Kalau di Solo itu terkenal di warung Hi, nongkrong di warung Hi, menikmati musik malam. Peningkatan kualitas hidup di sana ada. Yang ketiga, ekonomi kreatif mendorong inovasi dan kreativitas. Jelas. Ketika ada tempat wisata baru, ketika ada restoran baru, di sana akan muncul kreativitas dan inovasi-inovasi. Pelaku-pelaku UKM, pelaku pedagang oleh-oleh, pedagang asongan dan segala macam. Di ekonomi kreatif itu akan mendorong inovasi dan kreativitas di masyarakat. Yang keempat, ekonomi kreatif itu berbasis sumber daya yang terbaru, olah pikir, olah kreasi, kombinasi dari kesenian yang ditampilkan, selalu terbarukan. Tarinya sama, tapi mungkin penempatan pertunjukannya, pentasnya berbeda. Rumah makannya sama, tapi mungkin ditambahi oleh fasilitas-fasilitas yang lain untuk rapat, untuk pertemuan, konferensi, untuk bermain anak-anak misalnya. Dan yang kelima, ekonomi kreatif dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Jelas, kalau mereka bisa begini, aku harus begini. Kalau begitu, aku harus begini. Dan segala macam. Jadi, kalau ada persaingan, itu akan menciptakan ide-ide kompetitif yang positif. Contoh sederhana adalah model pakaian. Harus selalu berkembang terus dan bergerak terus. Termasuk juga seni-seni kreatif, musik misalnya. Yang keenam, ekonomi kreatif dapat meningkatkan citra dan identitas bangsa, apalagi di Indonesia. Kalau yang namanya pakaian kimono itu mesti yang di Jepang terkenalnya. Kalau yang namanya tari Ramayana itu mesti di Indonesia. Kalau yang namanya acara ogoh-ogoh itu mesti di Bali. Citra dan identitas bangsa ada di sana. Itu rekan-rekanku terkait dengan mengapa ekonomi kreatif itu adalah ekonomi masa depan. Nah, sebelum kami lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan, silakan, monggo kami dulu waktu. Yuk, monggo. Kalau ada yang ditanyakan. Nah, sebelum kita bicara tentang pengembangan ekonomi kreatif sebagai ekonomi masa depan, kita tetap bagaimana melihat peluang, hambatan, tantangan maupun kelemahan yang ada. Biasa analisis SWOT. Peluang dalam ekonomi kreatif yang jelas pangsa pasar sangat terbuka. Kreativitas itu kan identik dengan kepuasan pelanggan. Orang ke tempat hiburan tidak hanya melihat penyanyi atau musikusnya, tapi bagaimana tata panggungnya, bagaimana kostumnya, bagaimana tata lampunya, dan segala macam. Pangsa pasar kreatif itu sangat terbuka. Orang punya rumah makan restoran, tidak hanya dari restorannya saja, tapi bagaimana tempat restoran itu nyaman. Kalau sekarang umumnya masih tersedia dua yang penting, wifi dan parkir. Makanannya hebat seperti apapun, restorannya mewah seperti apapun, tanpa ada tukang parkir, tempat parkir juga kan sulit. Yang kedua, sebagai peluang ekonomi kreatif adalah sesuai dengan keinginan pasar. Melanjutkan yang pertama, pasarnya terbuka. Kalau kita punya kegiatan ekonomi industri yang bisa memuaskan pelanggan, pelanggannya bisa puas, dengan sendirinya usaha itu akan berjalan dengan baik.
Nah, ekonomi kreatif, industri kreatif itu mempunyai pangsa yang sangat luas, baik pasar di dalam negeri maupun pasar di luar negeri. Anda bisa melihat di Borobudur, turis-turis di luar, bahkan kegiatan keagamaan pelaku agama di luar pun dilakukan di Borobudur. Pasarnya sangat luas, baik pasar nasional, domestik, maupun pasar global atau internasional. Yang kedua, industri kreatif sesuai dengan keinginan pasar, ya. Nah, yang ketiga, harapan dan ekspektasi konsumen tinggi. Wah, apalagi ya, biasanya anak-anak muda ada lagu apa lagi ya dari band idola. Ini harapan. Wah, kira-kira nanti ada pertunjukan apa lagi ya setelah ini. Oh, kira-kira nanti bulan depan agendanya apa ya? Ada harapan konsumen. Seperti pentas bulan depan kalau nggak salah ya, kalau mungkin akhir bulan ini, Iwan Fals itu pembicaraan di antara kaum muda maupun kalau sudah tua-tua seperti Pak Jalan ini menarik. Ada harapan di sana. Nah, peluang yang selanjutnya karena ekonomi kreatif itu menjadi ekonomi masa depan di setiap negara. Pemerintah, pemimpin negara masing-masing negara, pemerintahan masing-masing negara berusaha untuk mendirikan dorongan dan dukungan. Seperti di Indonesia diurusi dengan Kementerian Pariwisata dan Industri dan Ekonomi Kreatif. Ada aturan-aturan, ada kebijakan-kebijakan, ada strategi-strategi yang dilakukan pemerintah dalam mendorong untuk pengembangan ekonomi kreatif. Ini peluang bagi pelaku-pelaku industri kreatif. Nah, kalau peluang yang ada sudah kita pahami, sudah kita analisis, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau kita sudah melihat peluang ini, bagaimana peluangnya dioptimalkan? Bagaimana peluang ini direalisasikan menjadi kegiatan ekonomi industri kreatif yang nyata? Selanjutnya, ketika kita sudah melihat peluang, kalau kita melihat peluang, kita tidak boleh meninggalkan tantangan yang ada. Karena apa? Peluang yang akan kita ambil jadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang nyata, kita harus berhadapan dengan tantangan yang ada. Tantangan ini bukan harus kita hindari, tapi harus kita kelola. Bagaimana tantangan ini bisa diminimalisir, atau tantangan ini bisa dibalik menjadi peluang. Adapun tantangan dalam industri kreatif yang pertama adalah perdagangan yang bebas. Kita tahu saat ini globalisasi, era transformasi informasi, teknologi informasi yang sangat transparan, terbuka, ini menjadi tantangan kalau kita tidak peka, kita tidak welcome, tidak melek IT, kita akan ketinggalan. Kita mau memproduksi ini, menurut kita barang ini sudah bagus, ternyata sudah ada yang lebih duluan. Kompetisinya tinggi. Yang kedua, produk tiruan. Karena dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi, produk yang ada di sana sudah ditiru di Klewer. Produk-produk yang ada di Gucci, Dolce sudah ditiru di Pasar Beringharjo. Ini tantangan. Yang ketiga, persaingan. Karena mudahnya mengakses informasi, baik informasi produk maupun informasi pasar, persaingan menjadi tidak sehat. Jadi tadi, barang-barang tiruan, produk-produk KW, dan segala macam tadi. Produknya sama, mereknya sama, tapi kualitasnya beda jauh. Salah satu dampak negatif dari
kemudahan pada kemajuan teknologi. Nah, yang keempat, salah satu juga tantangan ini, pelaku industri kreatif ini kurang memahami. Oh, ini globalisasi. Oh, ini teknologi informasi sangat semua informasi bisa diakses setiap saat, kapanpun, dimanapun. Nah, karena kurang dipahami, yang terjadi apa? Untung saya berusaha kreatif begini-begini, ternyata belum saya jual ke pasar, sudah keduluan orang lain. Padahal orang lain lebih tahu dulu, karena memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu juga terkait dengan tantangan selanjutnya adalah ini, lembaga penelitian dan pengembangan, research and development. Banyak penelitian-penelitian dari lembaga-lembaga penelitian maupun dari kampus-kampus universitas perguruan tinggi yang penelitiannya sebetulnya bagus, tetapi kurang aplikasi. Aplikasi teknis kepada pelakunya kadang kurang. Sehingga penelitian yang sebetulnya bagus itu kurang bisa diproduksi di tingkat industri. Inovasinya lemah. Itu diterapkan di pelaku industri kreatif. Nah, kalau kita sudah bicara peluang, ternyata ada tantangan. Sekarang bagaimana kita melihat kekuatan yang ada? Kalau di peta helix begitu ya, peta SWOT itu, kalau kekuatannya begini, kita harus meningkatkan, mempertahankan kekuatannya. Kalau kelemahan, bagaimana kelemahan itu harus didorong, diungkit menjadi naik menjadi kekuatan. Kalau peluang, bagaimana peluang harus dioptimalkan menjadi kesempatan yang bernilai ekonomi. Kalau peluang hanya didiamkan saja, ya tidak menjadi makna apa-apa secara ekonomi. Kekuatannya adalah jumlah penduduk yang besar, jelas. Jumlah penduduk yang besar, sumber daya juga besar. Dengan jumlah penduduk yang besar kan calon konsumennya juga besar. Dengan sumber daya yang besar kita bisa berkreasi dengan produk-produk yang beraneka macam. Yang kedua adalah kaya dengan muatan lokal. Di Indonesia banyak bahasa, banyak budaya, banyak nilai-nilai yang terkandung di masing-masing daerah, nilai warisan leluhur. Banyak lokal-lokal konten, nilai-nilai lokal yang muncul di masing-masing daerah, yang itu perlu dioptimalkan. Ini kekuatan. Selain itu juga sumber daya alam yang melimpah. Kalau gunung, laut, hutan itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat seperti amanat di Undang-Undang Dasar 45, bagus betul dengan industri kreatif yang ada di Indonesia. Kekuatan yang selanjutnya adalah industri kreatif tersebar di berbagai daerah, dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya yang ada, entah itu sumber daya alam, entah itu sumber daya sosial, muncul industri-industri kreatif. Anda bisa melihat pakaian daerah, beda-beda. Di Jawa saja lah, yang satu pulau, pakaian adatnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta sudah beda-beda. Kekuatan yang selanjutnya adalah bahan baku industri kreatif bersumber dari lokal. Karena bersumber lokal, relatif murah. Bisa dibayangkan kalau industri kreatif bersumber bahan baku dari impor, dari luar. Bahan bakunya saja sudah. Itu rekan-rekan masa terkait kekuatan. Sebelum kami lanjutkan, silahkan kalau mau ada tanya.
Enggak. Enggak. Kalau tidak kita lanjut pada kelemahan. Kalau peluangnya seperti ini harus kita tangkap peluang itu. Kalau kekuatan seperti ini bagaimana kita pertahankan kekuatan itu? Kalau terjadi tantangannya ini, bagaimana kita menaklukkan tantangan? Di mana tantangan itu harus menjadi jangan sampai menjadi hambatan. Tapi tantangan harus kita kelola. Nah, sekarang ketika kita melihat kelemahan ya kalau bisa kita naikkan, kita katrol. Gimana kelemahan itu menjadi lemah, jadi kekuatan dan jangan terus jadi kelemahan. Kelemahannya adalah desainnya. Terkadang produknya itu bagus dan baru, tapi desainnya yang kurang. Selain itu juga lemah dalam pengembangan produk yang komersial, yang mass produksi. Saya beberapa waktu yang lalu saya ceritakan juga ya, ada teman seniman begitu punya kreativitas membuat industri kreatif baik berupa lukisan, baik berupa souvenir yang berbahan baku sumpring atau sampahnya bambu yang masih berdiri. Saya dampingi ikut Krenova, lomba Krenova, kreativitas dan inovasi daerah, ternyata menang. Tetapi ketika pesanan banyak, mana minta sini, dia kewalahan karena tidak punya bagaimana mengembangkan produk nanti menjadi produk yang massal. Yang ketiga adalah kelemahan. Nah, ini untuk menghindari terjadinya pemalsuan, tiruan dan segala macam, banyak sekali pelaku-pelaku industri kreatif yang masih lemah dalam hal kekayaan intelektual dan paten. Sehingga terkadang kita mempunyai ide, punya kreasi, tetapi begitu diproduksi di HI orang lain, dimiliki orang lain. Nah, ketika saya tambahkan, kelemahan harus kita ungkit menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif bagi industri kreatif. Dan yang keempat adalah belum adanya pengembangan industri kreatif yang bersifat massal. Kebanyakan masih kalau industri murni ya, kreatif murni biasanya masih relatif lebih skupnya masih small berdasarkan penelitian. Tetapi ketika sudah digabung-gabungkan menjadi industri, jadi produk yang bersifat massal. Itu rekan-rekanku terkait dengan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang maupun hambatan, tantangan. Nah, kalau kita sudah bisa melihat tadi bagaimana peluang, bagaimana tantangan, bagaimana kekuatan maupun kelemahan yang ada, sekarang bagaimana dalam pengembangan industri yang kreatif? Strategi pengembangan industri kreatif dilakukan melalui yang pertama adalah analisis masalah dan pemecahan melalui analisa SWOT tadi. Kekuatan, kelemahan, hambatan, peluang itu kita analisis secara objektif. Kalau punya peluang seperti ini harus bagaimana? Kalau hambatan seperti ini harus lakukan langkah-langkah seperti apa? Ini harus dianalisis dengan rupa. Karena apa? Masalah banyak pada industri kreatif, produknya mungkin sama, tapi tingkat permasalahannya berbeda. Rumah makan yang ada di Solo dengan rumah makan yang ada di Tawangmangu beda permasalahannya. Hotel yang ada di Solo dengan hotel yang ada di Tawangmangu beda. Ini analisis masalah juga harus sesuai dengan objeknya. Sehingga analisis SWOT-nya juga lebih objektif. Kemudian yang kedua, strategi pengembangannya pengembangan dan pendampingan industri kreatif. Kalau sudah ada industri itu perlu didampingi. Nah, pendampingnya dari mana? Ada banyak hal. Dari teman-teman dinas atau kementerian, departemen, dari
teman-teman aktivitas NGO, dari perguruan tinggi, institusi perguruan tinggi, pendidikan tinggi, ada banyak. Saya awal-awalnya di kreatif itu justru dari NGO, GTJ Trade Jerman. Yang memfasilitasi secara aktivitas kegiatan adalah GTJ Trade Jerman, dipadu oleh di pusat di Bappenas, di tingkat kabupaten dan provinsi di Bapeda. Yang ketiga, fasilitasi undang-undang dan iklim usaha yang sehat. Undang-undang HAKI, peran pemerintah, undang-undang paten, juga menciptakan usaha yang sehat iklimnya. Ketika ada hambatan-hambatan yang mungkin menghambat pengembangan industri kreatif, harus dievaluasi. Perizinan misalnya, atau mungkin akses perbankan. Bagaimana perbankan untuk memudahkan pelaku-pelaku industri kreatif dalam mengakses permodalan, misalnya. Ini fasilitasi yang bisa melakukan adalah pemerintah. Yang membuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi terhadap program-program untuk pengembangan dunia ini. Banyak kegiatan, banyak program, banyak perencanaan, tapi kalau tidak dilakukan evaluasi secara periodik, tidak dilakukan monitoring secara berjenjang, berhasilannya juga sulit. Evaluasi dan monitoring ini sangat penting untuk melihat. Jadi evaluasi tidak hanya mencari kesalahan, tapi kita sudah on the track, ayo kita dorong, kita dampingi. Kemudian juga monitoring, kira-kira perencanaan dengan pelaksanaan itu sesuai enggak? Sinkron enggak? Ini yang nomor 4 ini menentukan keberhasilan dalam pengembangan industri kreatif. 1, 2, 3 dibuat sedemikian rupa tanpa evaluasi dan monitoring yang baik, ya tidak akan ada. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan kita untuk pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, silakan kami beri waktu untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa pengembangan industri kreatif sebagai upaya untuk menumbuhkan ekonomi masa depan dilakukan melalui analisis SWOT. Ruang, kekuatan, hambatan. Ini selalu berkembang. Nah, strategi pemasaran bagaimana untuk pelaku industri kreatif, semua pihak. Ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada asosiasi, ada lembaga riset and development, semua berperan agar pertumbuhan ekonomi kreatif dapat optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian rekan-rekanku mahasiswa semuanya untuk pembahasan pada kali ini. Sebelum kami tutup, perlu kami sampaikan, ini pembahasan kami pertemuan yang terakhir untuk pertemuan yang ke-15, karena mundur 1 minggu, berarti minggu besok kita baru minggu tengah. Kita mulai ujian akhir semester untuk minggu yang selanjutnya. Adapun materinya adalah pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan ke-15. Baik rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dalam kita memandu mata kuliah ekonomi kreatif. Saya yakin Pak Jailani banyak kesalahan, banyak kekurangannya, banyak khilafnya. Saya mohon maaf dan saya berusaha berdoa semoga ilmu yang saudara terima selain juga menjadi bahan untuk nilai ujian akhir semester, juga bermanfaat. Sekali lagi, ekonomi kreatif adalah ekonomi masa depan, ekonomi yang bersumber pada kreasi dan ide-ide gagasan. Anda sebagai
mahasiswa, Anda sebagai pemuda punya kesempatan, peluang untuk mengoptimalkan potensi Anda. Demikian rekan-rekanku yang kami banggakan semuanya, yang kami cintai. Selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.